sama. Bapak, ibu, adik-adik dan saya yang di sini nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, sama. Di hadapan Allah sama. Nanti kelak ketika di yaumil akhir nanti ketika dihisab sama. Ketika kita melakukan kebaikan Allah akan ganti dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kejelekan maka Allah akan balas dengan kejelekan pula. Maka dari itu kami bahagia, saya mewakili Direksi Dompet Duafa Bapak Ahmad Juwaini. Salam cinta dan salam persaudaraan dari beliau untuk Bapak Ibu semuanya. Sungguh orang-orang Belanda itu kemudian berusaha untuk menguasai Jayakarta, dan kemudian ketika mereka berhasil merebut kekuasaan itu dari Pangeran Jayakarta, mereka kemudian berubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, kemudian oleh orang pribumi Batavia kemudian menjadi Betawi. Nah, ibu itu ya asal kata Betawi ya, dari kata Batavia. Nah, kemudian ketika mereka sudah berhasil menguasai Batavia, orang-orang Belanda ini kemudian membuat sebuah perusahaan atau komisi dagang yang namanya VOC, ibu, bapak-bapak. Nah, apa itu VOC? VOC adalah persekutuan dagang yang terdiri dari pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia. Mereka bergabung mendirikan perusahaan yang namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, inilah asal kata dari company, Bu. Ya, company itu berasal dari kata VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Makanya orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia lebih mengenal Belanda sebagai company. Nah, itu dari situ. VOC ini didirikan tahun 1602. Nah, mereka itu kemudian berusaha untuk menguasai rempah-rempah yang sangat kaya di Indonesia. Tujuan mereka untuk datang ke Indonesia itu tujuannya untuk menguasai rempah-rempah yang harganya sangat mahal di Eropa sana. Itu kalau kita lihat sekarang, itu dulu tuh ada benteng yang menyelimuti Batavia dulu. Jadi dulu Jakarta itu tidak seluas sekarang. Dulu hanya sampai wilayah si Gajah Mada situ, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu dulu dikelilingi oleh tembok, namanya tembok Batavia. Nah, kalau kita lihat tembok itu kemudian diruntuhkan karena di Batavia sudah sangat tidak sehat dan juga orang-orangnya sudah tidak mampu lagi untuk ditampung di dalam benteng. Lalu kemudian pada saat pemerintahan Herman Willem Daendels itu benteng dihancurkan. Lalu pemerintahan yang awalnya berada di Museum Fathahillah dipindahkan ke daerah selatan yang lebih sejuk, yang lebih asri, yang bernama Waltevreden. Nah, sekarang itu Waltevreden itu menjadi bagian dari Medan Merdeka. Dan kantor pemerintahannya yang dulu di Museum Fathahillah itu kemudian dipindahkan ke Istana Negara sekarang. Nah, itulah asal-usulnya kenapa Istana Negara kita itu berada di kawasan situ. Illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala Genderuwo. Tadi udah jasmani udah. Tadi rohani udah kan? Udah berzikir. Ntar lebih untuk maghrib baru jasmani, betul? Karena lagi jam bulan puasa. Insya Allah orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Nanti lagi mau buka, belum bisa makan, betul? Lapar Ustaz, kita dari pagi belum makan, alhamdulillah. Sama semuanya juga belum pada makan, betul? Tapi insya Allah nanti kita gembira.
luas lagi bertemu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Karena orang yang berpuasa itu insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Karena yang diperintahkan puasa itu orang yang beriman. Ketika dia beriman, dia berpuasa, jadilah dia orang bertakwa, masuk surga. Apaan? Akidahnya dijual. Zaman dulu itu Islam udah masuk duluan ke Indonesia sebelum company, betul? Sebelum company datang, betul? Islam udah masuk duluan, tuh, luar Batang. Habib Husin bin Abu Bakar Ali Drus, luar Batang. Kemudian di Kampung Bandan. Kemudian Fatahila. Kemudian banyak lagi tuh ulama-ulama yang telah menyebarkan agama Islam, apalagi di daerah